Malam syahdu bersamamu. Ryan segera menendang pintu villa ketika ia baru saja tiba di penginapan. Untung saja kunci kamar di setiap penginapan menggunakan kata sandi, sehingga pria itu tidak kesulitan jika ingin masuk ke dalam kamar. "Arumi, di mana kamu?" teriak Ryan, akibat diselimuti kekhawatiran. Ia tak lagi canggung memanggil partner kerjanya dengan hanya menyebut nama, tanpa menyertakan gelar dokter di depan nama wanita itu. "Arumi." Kali ini Ryan menaikkan 1 oktav suaranya. Ia mencari wanita itu di setiap sudut ruangan namun tak juga kunjung menemukan Arumi. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar, frustasi karena tidak menemukan Arumi dimanapun. Rasa cemas kembali hadir dalam diri. Sialan, sebenarnya wanita itu pergi kemana? Ia terduduk di atas sofa, mengeluarkan benda pipi berukuran 6,5 inci dari saku celana. Mencoba menghubungi nomor Arumi, tetapi sayang, hanya terdengar suara operator yang menjawab. Bruk. Tangan kekar itu melempar tas miliknya hingga alat tulis serta modul berisi materi seminar berhamburan di lantai. Ia benar-benar mencemaskan Arumi. Khawatir wanita itu akan bertindak bodoh karena bertemu dengan 2 orang manusia berhati iblis, seperti mantan suami dan mantan sahabatnya. Aku harus mencari dia sampai ketemu. Jika tidak, maka jangan harap malam ini aku akan tidur nyenyak. Kini pria itu menyusuri pesisir pantai Jimbaran, mencari keberadaan Arumi sambil menikmati keindahan malam di tepian pantai. Suasana gelap gulita akibat pencahayaan minim membuat netranya kesulitan melihat di tengah kegelapan. Hanya berjarak 3 meter, mata sipit pria itu menangkap sosok wanita yang tengah duduk di atas pasir. Meski posisi wanita itu membelakangi Ryan, tetapi ia yakin makhluk yang tercipta dari tulang rusuk pria di depan sana adalah Arumi. "Kamu jahat, Mas," dengan teganya menyebut diriku murahan. "Padahal selama ini aku selalu setia, menjaga kesucian pernikahan kita dengan baik. Tidak sekalipun aku pergi dengan lawan jenis tanpa sepengetahuanmu. Baru kali ini saja aku pergi tanpa meminta izin, sebab kita berdua sebentar lagi akan berpisah," ucapnya di sela suara isak tangis menyayat kalbu. Ryan masih bergeming. Ia berdiri di tempat. Entah mengapa saat mendengar bibir mungil milik Arumi kembali menyebut nama Mahesa, timbul percikan api dalam diri pria itu. Tangan mengepal di samping. Deru napas tak beraturan mengingat kejadian beberapa menit lalu, membuat emosinya kembali terpancing. Apalagi melihat tubuh Arumi bergetar akibat menangis. Hatinya terasa sakit. Perasaan aneh kini kembali muncul setelah sekian lama akhirnya ia merasakan kembali betapa hancurnya hati seorang wanita akibat dikhianati oleh orang terkasih. Apakah ini balasan darimu atas semua pengabdianku selama ini? Hanya karena aku belum bisa memberikan anak, kamu tega melukai hatiku, Mas. Suara tangisan itu kembali pecah. Ia menggelengkan wajahnya di antara kedua lutut yang terlipat, lalu melingkarkan tangan di tulang kering miliknya. Seharusnya tadi aku memukul wajah pria itu karena telah melukai hati Arumi, batin Ryan. Hitung-hitung membantu Arumi membalaskan rasa sakit di hati wanita itu. "Aku benci kalian." Arumi meraung sambil menggerakkan kakinya di atas pasir, layaknya seorang anak kecil yang merengek karena tak dibelikan mainan oleh sang ibu. Ryan berjalan dengan sangat hati-hati dan berhenti di samping Arumi. Ia melepaskan jaket yang dikenakan kemudian memasangkannya di pundak sang wanita. Udara pantai di malam hari tidak baik untuk kesehatan. Arumi terkesiap. Dengan gerakan cepat ia mengusap cairan bening yang terus meleleh di pipi, kemudian mendongakkan kepala. Mendapati partner kerjanya berdiri di sisi wanita itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tak kuasa bersitatap dengan pemilik mata sipit yang awalnya mirip aktor Mandarin, Xiao Zhan. Arumi menundukkan kepala, menyembunyikan mata sembab akibat terlalu banyak menangis. "Saya mencarimu di dalam villa, tetapi tak menemukan keberadaanmu di sana," ucap Ryan lembut. Sikap pria itu berubah 180 derajat, dari galak menjadi lembut. Tak ada lagi sosok Ryan yang tegas, galak, dan dingin. "Maaf, karena acara makan malam dokter terganggu akibat kedatangan mantan suami dan mantan sahabat saya." Ada penyesalan di setiap kalimat yang terucap. Bagaimanapun juga ia bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di kafe tadi. "Apakah tempo hari kedatanganmu ke kantor Rio untuk meminta bantuan sahabatku mengurusi kasus perceraian kalian?" Celetuk Ryan saat tiba-tiba
Memori ingatannya menampilkan kejadian beberapa waktu silam, ketika tanpa sengaja, ia dan Arumi bertemu di kantor firma hukum milik Rio. Arumi menganggukkan kepala, ia masih menundukkan wajah. Benar, siang itu saya langsung pergi menemui pengacara untuk mengurusi proses perceraian. Menyadari sesuatu dengan refleks, Arumi menoleh ke arah Ryan, yang saat itu sudah duduk di sisinya. Tak, tadi dokter bilang Rio adalah sahabat. Dokter? Tanyanya terbata. Iya, dia sahabat lama saya. Sebelum pergi ke Jepang, saya dan Rio sama-sama mengambil jurusan hukum. Akan tetapi di awal semester saya pindah ke Jepang dan mengambil jurusan kedokteran atas perintah Dr. Firdaus. Terdengar hembusan napas berat ketika pria itu menyebut nama sang papa. Kening Arumi mengerut, betapa banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Namun ia tak berani bertanya, sebab tidak mau mencampuri ranah pribadi seseorang. Tak disangka ternyata dokter adalah sahabat dari suami sahabat saya. Kekeh Arumi mencoba mengalihkan suasana. Pandangan mata wanita itu menatap lurus ke depan. Deburan ombak di pantai serta semilir angin di malam hari memberikan kesyaduan bagi dua insan itu. Duduk berdekatan ditemani cahaya rembulan membuat detak jantung keduanya tak beraturan. Kendati pun begitu, dua insan beda jenis kelamin itu berusaha menutupi debaran jantung agar tidak terdengar oleh masing-masing. Jadi Rini adalah sahabatmu. Ryan menatap Arumi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tebakan dokter benar sekali. Seulas senyum terlukis di wajah. Sebuah senyuman yang biasa diberikan pada semua orang, kala dirinya berpapasan dengan orang yang dikenal olehnya. Ah, dunia ini ternyata tak selebar daun kelor. Ryan merentangkan kedua tangan ke belakang kemudian menghirup napas dalam. Menikmati udara malam bersama seseorang sungguh mengasyikkan. Begitu, menurut pria itu. Oh ya, bagaimana dokter bisa tahu saya ada di sini? Arumi memicingkan mata, menatap lekat wajah pria itu dengan intens. Getaran aneh kembali menerobos masuk, mengusik serta menggelitik perutnya. Saya mengikuti langkah kaki serta menggunakan insting. Di tempat asing ini kamu mana mungkin berani pergi ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi. Arumi menganggukkan kepala sambil kembali menatap pemandangan laut indah di depan sana. Insting dokter Ryan selalu tepat. Orang-orang memang tidak salah menjuluki Anda dengan sebutan ahli nujum yang super jenius karena bisa memprediksi di mana keberadaan orang lain. Diikuti suara kekehan ringan di akhir kalimat. Diam-diam kalian menggosipkan saya? Tanya Ryan penasaran. Wanita itu menganggukkan kepala sebagai jawaban. Rupanya begitu, pantas setiap waktu saya selalu bersin. Ternyata kamu dan para tenaga medis itu membicarakan keburukan saya. Hah? Pria itu berkacak pinggang sambil menatap sinis ke arah Arumi. Hanya sesekali saja dok, itu pun saat kami sudah terlalu lelah dengan pekerjaan hingga membuat saya dan rekan kerja sejawat membahas obrolan yang tak berfaedah. Mulai sekarang berarti saya harus lebih berhati-hati agar kalian tidak semakin gencar bergosip tentang saya. Pria itu melirik sekilas ke arah arloji. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, waktu setempat. Ia beranjak dari duduk, mengulurkan tangan ke samping, lalu berucap, ayo masuk ke dalam villa, kamu harus banyak istirahat, untuk mempersiapkan mental ketika menghadapi persidangan nanti. Tanpa menunggu diperintah untuk kedua kali, Arumi menerima uluran tangan itu. Ia menggenggam erat jemari Ryan, dan begitu sebaliknya. Malam ini untuk pertama kalinya Ryan merasakan kehangatan dari kehadiran seseorang. Jiwanya yang kosong akibat kepergian Meiling, kini perlahan terisi oleh sosok wanita yang dulu sangat dibenci olehnya. Beberapa hari kemudian, Arumi dan Ryan telah selesai mengikuti acara seminar yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Banyak ilmu yang didapat selama mengikuti acara tersebut. Selain itu, hubungan antara mereka pun semakin dekat. Meski hanya sebatas partner kerja, tetapi keduanya sudah tak canggung lagi untuk mengganti kata saya menjadi aku dan Anda menjadi kamu. Sikap Ryan pun sudah tak sedingin kutub es yang ada di benua selatan. Tepat pukul 6 pagi, Arumi telah bergelut dengan peralatan masak dan bahan makanan yang ada di dalam lemari es. Ia dan Ryan setuju membagi tugas selama tinggal di Bali. Wanita itu bertugas mengolah bahan makanan mentah menjadi hidangan siap saji. Sementara sang lelaki akan mencuci semua perabotan dapur serta alat makan yang telah digunakan.
Wanita itu menuangkan 1 sendok kuah sayur ke dalam mangkok, lalu mencicipinya. Rasa kuah sayur ini begitu lezat. Dokter Ryan pasti menyukainya, gumam Arumi. Kemudian ia bergegas memindahkan sayuran itu ke dalam sebuah wadah berukuran besar, dan meletakkannya di atas meja makan. Wanita itu tersenyum lebar, menatap hasil karyanya selama 1 jam berada di dapur. 1 piring sop iga yang sebelumnya sudah direbus sejak tadi malam, 2 diva yang berasal dari bahan kacang-kacangan, tahu dan tempe, serta tak lupa 1 toples kecil kerupuk udang sebagai pelengkap. Ryan yang baru saja selesai jogging segera menghampiri Arumi. Aroma masakanmu tercium hingga keluar villa, puji pria itu. Ia tak menyangka bila jemari lontik wanita yang dulu pernah dibenci olehnya begitu mahir dalam mengolah makanan. Tangan yang biasa digunakan untuk mengobati pasien bisa menyulap bahan makanan mentah berubah menjadi hidangan yang sangat lezat. Arumi tersenyum hingga memperlihatkan deretan gigi putih miliknya. Kamu terlalu memujiku, Dok. Mana mungkin aroma masakanku tercium hingga keluar ruangan. Pria dalam balutan kaos tanpa lengan dipadu celana pendek selutut terkekeh. Namun kenyataannya memang begitu. Dari aromanya saja aku sudah dapat menebak bila masakanmu itu sangat lezat. Ryan mengusap peluh yang meluncur di pelipis. Aku akan mandi dulu, setelah itu kita sarapan bersama. Arumi dan Ryan duduk berhadapan. Kedua insan manusia itu sudah terlihat rapi. Suasana hening, hanya terdengar bunyi dentingan sendok beradu dengan piring. Seandainya kamu membuka rumah makan yang menjual makanan rumahan seperti ini, aku yakin usahamu akan ramai oleh pembeli. Celetuk Ryan memecah keheningan. Ia terus memasukkan hidangan yang dimasak oleh Arumi ke dalam mulut. Semua makanan itu benar-benar lezat, meski sederhana, namun mampu menghentikan cacing di dalam perut untuk tidak berjoget ria. Iya, kamu benar. Namun sangat disayangkan, impian itu tak akan pernah tercapai, sebab aku lebih menyukai bekerja di rumah sakit daripada membuka usaha rumah makan. Memasak adalah hobiku, tidak bisa dijadikan mata pencaharian. Ryan mengangguk. Menjadi dokter maupun menjadi pengusaha itu adalah pilihan, tapi tidak ada salahnya kan, bila kamu mencoba mencuri pandang ke arah Arumi. Jangan terpaku dengan masa lalu, kini hidupmu bebas, tanpa takut ditegur oleh siapapun. Arumi tak menjawab, ia lebih memilih diam. Bagi wanita itu semua perkataan Ryan benar. Dulu ia takut meminta izin pada Mahesa untuk membuka usaha di bidang kuliner, sebab khawatir akan mencoreng nama baik keluarga Adiguna. Namun kali ini ia bebas menentukan pilihan yang terbaik baginya. Cepat habiskan, pukul 9 pagi kita harus segera check out. Jangan sampai tertinggal pesawat. Arumi mengangguk patuh, lalu menghabiskan semua makanan yang ada di atas piring. Besok adalah sidang penentuan keputusan perceraianmu dengan Mahesa. Kuharap kamu datang tepat waktu. Aku dan Rini akan menemanimu saat di persidangan nanti. Persiapkan mental dan usahakan jangan sampai kamu mengeluarkan air mata saat hakim mengetuk palu nanti. Siapa? Rio, tanya Ryan. Kala melihat raut wajah Arumi berubah seketika. Wanita yang duduk di sisi pria itu memasukkan kembali benda pipih berukuran 6,5 inci ke dalam tas. Benar, ia memberitahu jika besok lusa adalah sidang keputusan gugatan cerai antara aku dan Mas Mahes. Apakah kamu sedih karena sebentar lagi berpisah dari pria yang sangat kamu cintai? Hati Ryan rasanya sakit ketika menanyakan pertanyaan konyol itu. Tapi jujur, ia membutuhkan jawaban dari Arumi. Level kekepoan pria itu terhadap kehidupan pribadi Arumi semakin mencapai batas tertinggi. Menatap pemandangan dari luar jendela mobil, lalu menghirup udara dalam. Aku dan dia sudah 7 tahun bersama. Banyak kenangan manis maupun buruk telah dilalui oleh kami. Berjuang bersama-sama hingga berada di titik kesuksesan saat ini, tidak luput dari perjuangan serta kerja keras kami. Aku tidak menyangkal bila hatiku sedih atas perceraian ini. Namun aku akan semakin terluka jika terus hidup bersama pria yang pernah mengkhianati kesucian sebuah pernikahan. Lalu rencanamu setelah bercerai dari pria itu apa? Tetap fokus dengan pekerjaan atau langsung mencari suami baru untuk membalas rasa sakit atas pengkhianatan suami dan mertuamu? Celetuk Ryan. Dokter Ryan. Wanita itu mendelik ke arah Ryan, bersiap memukul pria itu dengan tas yang ada di tangan. Hei, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius semua perkataanku barusan. Ryan terkekeh tatkala melihat bibir Ranum itu mengerucut. Tapi aku sedang tidak ingin bercanda, dengus Arumi kesal.
Menaruh kembali tas di atas pangkuan, ia tak habis pikir dengan sikap Ryan akhir-akhir ini. Pria itu berubah hingga membuat Arumi curiga. Jangan-jangan atasannya itu sedang menyiapkan rencana besar untuk mengusirnya dari rumah sakit, yang selama ini menjadi ladang baginya untuk mencari nafkah. Baiklah, aku tidak akan berbicara apapun lagi. Ia menggerakkan jarinya di depan bibir, seolah-olah sedang menguncinya dengan sebuah gembok yang tak kasat mata. Taksi yang ditumpangi oleh Arumi dan Ryan perlahan memasuki Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sebagai seorang pria, Ryan membantu rekan kerjanya menurunkan koper dari dalam bagasi. Terima kasih, Pak. Ryan mengeluarkan uang lembaran 50 ribuan sebanyak 3 lembar dari dalam dompet, kemudian menyerahkannya pada sopir taksi. Aku akan menggantinya ketika kita sudah naik pesawat, ucap Arumi saat ia dan Ryan melangkah masuk ke dalam ruang tunggu. Jika kamu ingin menggantinya, ajak aku makan siang di kantin atau minum kopi di sebuah kafe. Itu lebih berarti daripada menggantinya dengan lembaran uang yang sama. Kamu tidak takut kena tegur Dr. Firdaus karena kedapatan jalan berdua dengan rekan sejawat? Arumi memicingkan mata, menatap aneh ke arah Ryan. Ryan membalas dengan mengerutkan dahi. Kenapa harus takut? Aku tidak melakukan perbuatan asusila ataupun merugikan rumah sakit. Hanya meminta ditraktir orang. Apakah itu salah? Kalaupun nanti Dr. Firdaus marah karena kita jalan berdua, aku pastikan Dr. Arumi Salsabila tidak akan terseret dalam pertikaian yang terjadi antara kami berdua. Ucap Ryan dengan penuh keyakinan. Bersambung.